Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfidul Mahisa. Di sini saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraha gagal menyerang Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kailas Japra Madita. Hari ini saya akan menceritakan kisah Islami dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya gagal menghancurkan Ka'bah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil. Kelahiran beliau disambut berbagai macam peristiwa besar. 1. Api suci kaum Majusi diberi padam. 2. Istana Raja Krishna bergetar. 3. Terjadinya cahaya yang menerangi istana-istana di Rum. Teman-temanku yang berbahagia, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal pada saat beliau masih dalam kandung ibunya Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah wafat pada saat mengajak Nabi yang masih kecil berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Setelah ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya Abu Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Beliau menjadi sosok yang pekerti, baik, dan menjadi rasul saat mendapat wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Ayyudia Inara. Hari ini saya akan menyampaikan cerita dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya gagal menghancurkan Ka'bah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil. Kelahiran beliau disambut berbagai kejadian luar biasa. 1. Api suci kaum Majusi dipersiap padam. Istana Raja Kisra bergetar. Terjadinya cahaya di istana di Rum. Teman-temanku yang berbahagia, ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyid Abdullah. Beliau meninggal dunia saat Nabi masih dalam kandungan ibunya. Sayyidah Aminah wafat saat mengajak Nabi waktu kecil berziarah ke makam ayahnya di Abwa.
Nabi Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Dan setelah Sayyid Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad lalu diasuh oleh Sayyid Abu Talib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tunika Jaya Ismail. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Islam yang berjudul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraha dengan pasukan gajahnya gagal menghancurkan Ka'bah. Berkat pertolongan Allah melalui burung ababil. Kelahiran beliau disambut oleh kebesaran yang luar biasa. 1. Api suci kaum Majusi di Persia padam. 2. Istana Raja Kisra bergetar. 3. Cahaya yang menarangi istana-istana di Rum. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Harib Ar-Rahman. Hari ini saya akan menyampaikan cerita dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fazil Anam Zaid. Hari ini saya akan menceritakan kisah Islami yang berjudul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar Raja Abraha dan pasukan bergajahnya gagal menghancurkan Ka'bah. Berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil, kelahiran beliau disambut dengan peristiwa luar biasa. 1. Api kaum Majusi di Persia padam. 2. Istana Raja Kisra bergetar. Cahaya yang menerangi istana-istana di Rum. Teman-temanku yang berbahagia, ayah Nabi Muhammad yaitu Sayyid Abdullah meninggal saat berada di dalam kandungan ibunya yaitu Sayyid Aminah. Sayyid Aminah wafat saat berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya, kakeknya Abdul Muthalib. Dan setelah Abdul Muthalib wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira Kiraina Bilqis. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Islami yang berjudul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmatin Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kafi. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Islami dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Peristiwa besar yang berdekatan pada tahun gajah. Peristiwa besar Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya gagal menghancurkan Ka'bah. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan burung ababil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nadira Al-Husna. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Islami dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraha dengan pasukan gajahnya gagal menghancurkan Ka'bah. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung ababil, kelahiran beliau disambut berbagai kejadian luar biasa. Yang pertama, api suci kaum Majusi dipersiap padam. Yang kedua, Istana Raja Kisra bergetaran. Yang ketiga, terjadi cahaya yang menerangi istana-istana di Rum. Teman-temanku yang berbahagia, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada saat Nabi yang masih di dalam kandungan ibunya, Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah wafat pada saat Nabi yang masih kecil diajak ke makam ayahnya di Abwa. Nabi Muhammad SAW lalu diasuh oleh pamannya, kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat lalu diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Kafabi. Di hari ini saya akan menceritakan Islami yang dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi
yang bertepatan pada tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraham dengan pasukan bergajahnya gagal menghancurkan Ka'bah. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan burung ababil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Hero. Hari ini saya akan menceritakan Islami yang berjudul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Raja Abraha gagal menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya gagal menghancurkan Ka'bah melalui Allah SWT yang mengirimkan burung ababil. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW disambut peristiwa besar seperti api kaum Majusi padam dan istana Raja Kisra bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Altu Kuryawan. Saya akan menyampaikan cerita Islami yang berjudul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan tahun gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Zidan Faisal Fatih. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Islami dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar Raja Abraha dengan pasukannya bergajah gagal menghancurkan Ka'bah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besar sekali. 1. Api suci kaum Majusi padam. 2. Istana Kisra bergetar. 3. Cahaya menerangi istana-istana yang di Rom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kirana Salsabila Ramadhani. Hari ini saya akan menceritakan
Islami dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang berbahagia, teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar ketika Raja Abraha gagal menghancurkan Ka'bah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung ababil. Teman-temanku yang berbahagia, kelahiran beliau disambut dengan kejadian luar biasa. 1. Api suci kaum Majusi di Persia padam. 2. Istana Raja Kirsar bergetar. 3. Terjadi cahaya yang menerangi istana-istana biru. Teman-temanku yang berbahagia, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan ibunya, Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah wafat saat mengajak Nabi yang masih kecil berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aninita Keisha Zahra. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Islami dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Yang bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa besar Raja Abraha gagal menghancurkan Ka'bah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung ababil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.